bisa saja dari putusan hakim. Nah, kemudian tujuannya adalah mengamankan barang-barang sengketa. Kemudian tujuan akhir adalah menjamin pelaksanaan putusan hakim agar tidak ilusi. Ya, gitu. Jadi makna penyitaan, mengapa saya katakan tadi bahwa apa yang dilakukan hakim itu harus hati-hati dalam menetapkan putusan selah. Karena tindakan penyitaan ini adalah menempatkan hukum tergugat ya secara paksa berada dalam penjagaan. Jadi yang tadinya dia memiliki, dia menguasai, tapi kalau sudah diletakkan sita di situ, maka dianggap bahwa ini sudah ada dalam penjagaan, di dalam perlindungan ya. Nah, tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah hakim, tetapi harus dilakukan mekanisme pemeriksaan sehingga putusan hakim itu, karena dia belum masuk pada putusan hakim, terhadap objek yang pokok yang diperkarakan, maka itu disebut sebagai putusan perintah hakim dalam putusan selah ya. Kemudian benda yang ditempatkan dalam penjagaan merupakan benda yang disengketakan. Tetapi boleh juga benda yang akan dijadikan pembayaran uang sebagai pelunasan utang dengan jalan penjualan secara lelang. Ini kalau yang diletakkan sita itu adalah benda-benda jaminan ya, benda jaminan. Contoh, ketika ada orang yang melakukan pinjaman uang ya, melakukan perjanjian pinjam meminjam uang ke bank ya, tetapi bank bilang taruh dulu ngana jaminan. Ini untuk menjaga ketika kau itu dianggap wan prestasi, tidak bisa memenuhi janji untuk membayar. Maka jaminan yang diletakkan di situ adalah sertifikat rumah. Nah, perbuatan hukum ini disebut sebagai perjanjian dan jaminan hak tanggungan. Karena benda yang dijadikan sebagai jaminan itu adalah benda tetap, ya, maka disebut sebagai hak tanggungan. Nah, ketika terjadi wan prestasi, sudah diberikan warning, diberikan somasi dan lain sebagainya, tetap tidak juga melakukan pembayaran, maka dia dianggap sebagai wan prestasi. Maka jaminan itu perlu diletakkan sita apabila dimohonkan oleh bank. Ya, jadi bank juga bisa melakukan eksekusi terhadap benda jaminan ya secara langsung. Jadi itu bisa dilakukan penyitaan dengan menempel. Jadi matempel semacam pengumuman di dinding rumah misalnya bahwa rumah ini dalam penyitaan bank. Nah, itu ditempel di situ. Nah, itu juga adalah merupakan salah satu cara. Jadi benda yang ditempatkan di dalam penyitaan itu merupakan benda yang disengketakan. Tetapi boleh juga benda yang akan dijadikan pembayaran uang. Jadi benda yang maksudkan sini sebagai rumah ya, jaminan untuk pembayaran uang sebagai pelunasan utang dengan jalan penjualan secara lelang. Nah, ini biasanya kita lihat ya di dalam pengumuman yang ada di bank-bank, itu biasanya ditayang lewat secara online ataupun lewat papan-papan pengumuman pengadilan. Itu akan dilakukan lelang terhadap barang ini dengan nomor penyitaan berapa begitu ya. Itu ada itu biasanya. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nah, kalau terjadi seperti yang nomor 3 ini, itu yang namanya parate eksekusi.
ya. Jadi penyitaan yang langsung diberikan kewenangan kepada bank karena memang sudah dilakukan perjanjian lebih awal di dalam perjanjian ketika mereka melakukan pinjam meminjam uang, ya. Kemudian penetapan dan penjagaan benda yang disita berlangsung dalam proses pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan inkrah Pangewies menyatakan sah dan berharga atas tindakan penyitaan yang sudah dilakukan. Nah, ini yang namanya penyitaan eksekutorial. Jadi ada juga penyitaan yang dilakukan nanti setelah ada putusan hakim. Jadi mereka periksa dulu pokok perkara, ya, mereka periksa dulu pokok perkara, kemudian putusan atau penetapan yang diberikan oleh hakim itu adalah melakukan penyitaan terhadap objek sengketa yang terkait dengan pemeriksaan pokok perkara. Nah, jadi ini sebenarnya ada 3. Penyitaan itu ada 3. Jadi bisa saja karena atas permintaan si penggugat atau tergugat sebelum pemeriksaan masuk pada pokok perkara, ya, dan ini putusannya tindakan hukum yang diberikan itu adalah tindakan putusan sela, ya. Kenapa sela? Karena memang belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, ya. Kemudian ada juga pemeriksaan yang tadi saya bilang parate eksekusi. Jadi parate eksekusi itu adalah karena memang sudah ditentukan di dalam perjanjian awal. Jadi bank bisa melakukan penyitaan karena memang sudah diperjanjikan bahwa objek sengketa ini akan disita apabila terjadi wan prestasi. Tetapi mekanismenya adalah sudah diberikan kesempatan berulang kali, tetapi pemenuhan prestasi tidak dilakukan. Maka pihak bank dapat melakukan sita untuk dilakukan selanjutnya untuk dilakukan lelang. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyitaan yang dilakukan setelah adanya pemeriksaan pokok perkara. Jadi ini adalah semacam penyitaan eksekutorial, hasil eksekusi, ya begitu. Nah, esensi fundamental dari penerapan penyitaan sita itu merupakan tindakan eksepsional. Ya, iya benar ya, karena ini adalah suatu hal yang istimewa sehingga memang penerapannya itu memang harus hati-hati. Kenapa? Karena satu, penyitaan memaksakan kebenaran gugatan, ya seolah-olah penggugat, misalnya penggugat yang melakukan permohonan penyitaan dianggap bahwa yang benar adanya itu adalah si penggugat. Kemudian kalau si tergugat yang mengajukan itu dianggap bahwa seolah-olah yang benar ini adalah si tergugat. Nah, kemudian yang kedua, penyitaan itu membenarkan putusan yang belum dijatuhkan. Artinya ini belum tentu benar, tapi sudah dilakukan penyitaan. Ya, makanya ini memang harus diputuskan hati-hati. Sita merupakan tindakan perampasan, benar, karena yang tadinya dia kuasai kemudian sudah diletakkan, ditempel dengan kata penyitaan, itu kan asumsinya bahwa ini wajib diumumkan karena orang baca, ya. Kemudian penyitaan berdampak psikologis. Nah, kenapa sita merupakan tindakan perampasan dan harus dilakukan penempelan atau pengumuman bahwa ini dalam penyitaan, itu juga menjaga terjadinya pengalihan objek sengketa sebelum ada putusan. Jangan sampai ini masih dalam perkara kemudian sudah dialihkan, apakah itu melalui hibah, apakah itu melalui jual beli, apakah itu melalui apa saja tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang sementara menguasai objek sengketa. Nah, dengan dia letakkan tindakan perampasan itu, maka itu adalah mengingatkan kepada pihak, kepada masyarakat bahwa jangan dulu melakukan apa-apa dengan objek ini karena ini masih dalam masalah. Ya itu ya. Nah, kita lihat bentuk-bentuk atau macam-macam penyitaan. Jadi ada 2 ini.
penyitaan. Jadi penyitaan itu ada yang namanya konservatoire beslah. Sita jaminan yaitu penyitaan terhadap barang milik tergugat. Dasar hukumnya jelas ini pasal 227 HIR dan RBG. HIR dan RBG ini mengapa masih kita gunakan? Karena memang dianggap ini adalah merupakan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan ataupun mekanisme penyitaan, ya. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan. Sita ini dapat dilakukan jika ada permintaan dari penggugat dengan mengemukakan alasan, ada dugaan, ada sangkaan bahwa tergugat akan berusaha menghilangkan, merusak, memindah tangankan benda-benda hak miliknya. Ya, benda-benda yang menjadi objek sita ini adalah benda bergerak dan juga benda tidak bergerak milik tergugat. Nah, jadi ini tujuannya. Ini sebenarnya pengertiannya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Apa sesungguhnya esensi daripada penyitaan itu? Ya, jadi ini untuk menjaga tidak terjadi yang namanya ilusioner. Nah, kemudian yang kedua adalah revindikatoire beslah, yaitu sita terhadap barang milik penggugat yang dikuasai oleh orang lain. Nah, ini barang milik penggugat, tetapi dalam penguasaan milik orang lain. Dasar hukumnya jelas, tujuannya adalah menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Objeknya benda bergerak, sita ini hanya terbatas atas sengketa hak milik. Ya, ini ya. Jadi ini sama juga seperti tadi. Jadi kalau barang milik penggugat yang dikuasai oleh orang lain, kemudian itu digugat, maka dia minta kepada hakim, Pak Hakim, saya minta supaya objek yang menjadi sengketa ini kalau boleh diletakkan sita dulu, supaya jangan sampai dialihkan kepada orang lain, dan untuk menjamin sampai hakim memutuskan suatu perkara, apakah memenangkan, menolak, ataupun apa, itu akan berakibat terhadap objek yang menjadi objek sengketa ini tidak lari kemana-mana sehingga tidak jadi ilusioner. Ya, tuh. Nah, ada juga yang namanya marital beslah. Marital beslah itu adalah sita yang diletakkan atas harta perkawinan. Ya, ini. Jadi marital beslah, marital itu perkawinan ya. Beslah itu adalah sita terhadap harta perkawinan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pihak penggugat pada saat diajukan gugatan perceraian. Ya. Jadi gugatan perceraian setelah diputus cerai, setelah diputus cerai oleh hakim, bisa dilanjutkan dengan pembagian harta warisan. Kalau itu dimohonkan oleh pihak penggugat. Misalnya penggugat minta, hakim, ini kita langsung cerai, sudah diputuskan, sudah ditetapkan oleh oleh hakim. Nah, sekarang saya minta agar hakim menetapkan pembagian harta bersama di dalam perkawinan. Karena selama perkawinan itu tidak ada perjanjian perkawinan, ya, itu mata kuliah kita yang di hukum perdata ya, yang sebelumnya di semester 2. Itu sudah ada konsep-konsepnya yang menyatakan bahwa ketika terjadi perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka harta itu menjadi harta bersama. Ya, harta itu menjadi harta bersama. Sehingga ketika terjadi perceraian, maka harta ini bisa dimohonkan. Ini kalau dimohonkan ya, untuk dibagi. Ya, untuk dibagi. Nah, ketika peristiwa perceraian itu dilandasi oleh suatu peristiwa tertentu
Misalnya karena ada dugaan bahwa si suami atau si istri ini ada perempuan lain. Itu biasanya, ini contoh aja ya, contoh aja. Ada perempuan lain di dalam perkawinan mereka, maka ketika itu menjadi suatu persoalan yang mengakibatkan perceraian, karena pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dibendung, sehingga mengakibatkan perceraian, maka ketika hakim memutuskan perceraian, itu dapat dilanjutkan dengan penetapan harta bersama. Nah, yang biasanya dilakukan oleh si istri yang sudah diceraikan ini adalah bermohon kepada hakim sebelum ditetapkan harta perkawinan, itu dia minta dulu kepada hakim untuk dilakukan sita terhadap harta bersama di dalam perkawinan. Nah, hakim minta, itu biasanya hakim akan meminta diinventarisir hartanya itu apa saja. Jadi hartanya ini dibuktikan dengan ini dan lain sebagainya yang dianggap itu adalah harta bersama. Nah, ada yang diduga oleh si pihak penggugat, apakah dia istri atau suami, yang dianggap akan dialihkan kepada pihak lain, maka dia minta kepada hakim untuk meletakkan sita terhadap harta bersama dalam perkawinan, agar ketika hakim akan menetapkan pembagian harta bersama ini, maka ini dia tidak menjadi ilusi. Misalnya yang tadinya terinventarisir ada mobil merek Toyota, ada mobil terinventarisir ada mobil Honda misalnya ya. Tapi ketika mau diletakkan sita terhadap marital beslah, itu ternyata yang Toyota tidak ada. Yang Toyota ini tidak masuk. Karena apa? Diduga sudah dialihkan kepada pihak selingkuhan misalnya. Nah, ini yang banyak dilakukan, sehingga mengapa marital beslah juga menjadi salah satu mekanisme yang dibolehkan di dalam mekanisme beracara di perdata. Kemudian yang berikut adalah eksekutorial beslah. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi eksekutorial beslah itu tidak diajukan di awal. Jadi tidak melalui yang namanya putusan sela. Tetapi dia nanti setelah inkrah, ya, setelah ada ketetapan hukum yang pasti, maka eksekutorial beslah itu dapat dilakukan. Misalnya salah satu putusan hakim itu adalah menghukum tergugat untuk mengembalikan benda sengketa kepada si penggugat, karena penggugat di sini menang misalnya, maka akan dilakukan eksekusi. Eksekusinya banyak ya, misalnya pengosongan rumah, minta supaya rumah yang dijadikan sebagai objek sengketa itu minta dikosongkan karena sementara diduduki oleh si tergugat misalnya. Maka eksekusi terhadap pengosongan rumah ini adalah termasuk dari eksekutorial beslah, jadi hasil daripada eksekusi yang ditetapkan oleh hakim. Nah, ini tujuan penyitaan agar gugatan tidak ilusi, menjamin kepentingan keutuhan hak-hak dari tergugat sampai dengan putusan inkrah, untuk menghindari itikat buruk. Itu yang saya bilang tadi ya. Jadi ada itikat, ada suatu dugaan akan terjadi itikat buruk mengalihkan objek sengketa,
kemudian objek eksekusi sudah pasti ada, ya. Nah, ini permohonan sita jaminan. Sita jaminan dapat dimohonkan oleh penggugat dalam gugatannya. Jadi dibuat gugatan tersendiri ya. Jadi bagaimana hakim bisa memutuskan dalam putusan sela jika itu dimohonkan sebelum pemeriksaan putusan pokok, perkara pokok, pemeriksaan pokok perkara. Maka si pihak penggugat itu harus mengajukan gugatan sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Kemudian atau secara terpisah dengan suatu permohonan tersendiri yang diajukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Penyitaan pada prinsipnya dapat diletakkan baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak guna menjamin pelaksanaan putusan. Nah, ini ada 4 konservatoir. Nanti ini saya akan bagi kepada kalian jenis sita jaminan, konservatoir, vindikatoir, marital, dan pandeslah. Ini ya, ini sita. Jadi ini adalah salah satu mekanisme sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Oke, dari sini ada yang bertanya. Ada? Halo? Ya Ibu, izin bertanya. Ya, kasih puasa dikit nak. Ini speakernya Ibu kurang bagus. Oh iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, izin bertanya. Ini perihal ini marital beslah ini yang mengenai harta perkawinan Ibu. Apakah harta perkawinan itu setiap pasangan itu memperoleh hasil dari harta mereka itu apakah harus dicatat terus Ibu atau sudah apakah untuk pencatatan harta perkawinan itu harus diupdate setiap tahunnya atau bagaimana Ibu? Ya. Oke, baik. Kalau dia ASN, kalau dia ASN itu bagus ya, karena ASN itu kita itu sekarang ada yang namanya pelaporan harta ya. Jadi kalau ASN itu tidak nanti hanya orang yang pejabat, tetapi dia ketika jadi ASN itu dia terlapor bagus semua harta kekayaannya di dalam perkawinan itu tercover ya. Karena kita itu ada perintah setiap ASN itu harus melapor harta kekayaan apakah mau berkurang atau bertambah itu dilaporkan. Nah, kalau dia suami istri ya, kalau dia suami istri dia tetap harus melaporkan harta suaminya. Begitu juga suami, dia akan melaporkan harta yang termasuk harta istrinya. Sehingga harta bersama itu memang tercover di dalam laporan yang baik ya, kalau dia ASN. Nah, yang sulitnya kalau bukan ASN. Kalau bukan ASN itu, ya pelaporan harta di dalam perkawinan, itu saya tidak tahu apakah mereka punya atau tidak. Tetapi ketika terjadi persoalan permohonan perceraian, ada gugatan perceraian, kemudian permohonan sita marital ini diajukan oleh salah satu pihak di dalam perkawinan, maka salah satu hal yang ditempuh oleh hakim itu adalah minta supaya diinventarisir. Coba mana-mana ini ngonipe, karena hakim itu harus mengetahui dulu mana yang dia mau letakkan sita ini yang mana. Tidak boleh kan semua. Apakah semua benda itu harus dilakukan sita? Itu tidak mungkin, ya. Jadi hanya mana yang patut ada dugaan bahwa ini sudah dialihkan atau menjaga supaya ini tidak beralih kepada orang lain. Maka hakim itu melakukan sita jaminan, sita marital.
Jadi dia minta dulu inventarisir, mana mau inventarisir harta. Jadi itu diajukan, dia kasih DP BP surat-surat motor misalnya, surat-surat mobil, surat tanah, ya, sertifikat rumah, apapun itu diinventarisir. Kemudian itu yang akan menjadi tugas daripada hakim untuk melihat yang mana patut diduga itu kemudian itu sudah beralih kepada orang lain. Dan itu makanya di awal itu dibilang bahwa hakim itu memang harus ekstra hati-hati untuk menerapkan sita jaminan ini, termasuk sita marital, ya, karena ya yang tadi itu dia bersifat eksepsi, bersifat istimewa, sehingga ini jangan hanya karena dia mendengar merasa bahwa ini hanya asumsi saja, misalnya dari si pihak penggugat, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan hakim untuk meletakkan sita marital di dalam penetapan putusannya. Nah, putusan hakim itu disebut uit forbar bis forar. Uit forbar bis forar. Jadi suatu putusan yang mendahului putusan pemeriksaan pokok perkara, ya. Dan putusannya disebut putusan selah. Itu. Nah, tapi tidak semua. Nah, sekarang bagaimana yang tidak masuk di dalam inventarisir benda-benda yang masuk dalam harta bersama. Apabila perkawinannya mereka itu diawali dengan perjanjian kawin. Nah, isi perjanjian kawin yang mereka buat itu adalah tidak melakukan penggabungan harta. Nah, kalau tidak melakukan penggabungan harta dorang sudah perjanjikan di awal, ya, sudah perjanjikan di awal perkawinan yang disebut sebagai perjanjian perkawinan, maka itu tidak boleh dimintakan sita marital, ya, tidak boleh dilakukan sita marital karena dorang perkawinan memang tidak ada penyatuan harta, tidak terjadi yang namanya harta bersama, seperti itu, ya. Oke, begitu? Ya Ibu. Ya. Sama terakhir ada Ibu. Satu lagi. Terakhir Ibu izin bertanya. Ya. Ini Bu, ketika ada benda yang yang diperjanjikan Ibu, contohnya mobil, lalu di tengah-tengah perjanjian ini mobil itu rusak, terbakar secara tidak sengaja. Itu kira-kira bagaimana posisinya Ibu? Ya. Sekarang dia menjaminkan itu kemana? Ke perseorangan atau ke lembaga? Ke bank Ibu, nah, ke bank. Ke bank. Nah, kalau ke bank itu biasanya rumusan daripada perjanjiannya itu jelas diatur tentang force majeure. Force majeure. Jadi ada yang disebut situ sebagai force majeure. Apabila terjadi suatu keadaan yang memaksa di luar kehendak dari para pihak, benda itu dilakukan musnah, benda itu kemudian terbakar, benda itu terbawa banjir, benda itu dan lain-lain. Nah, itu diperjanjikan, maka itu tidak dapat menjadi risikonya itu ditanggung bersama, sehingga bahwa musnah dan lain sebagainya itu diatur di dalam perjanjiannya, maka ini tidak dapat dituntut, ya, tidak dapat dituntut jaminannya, begitu ya. Ada yang namanya pasal tentang force majeure, suatu keadaan yang memaksa, dan itu biasanya kalau di bank-bank ada itu. Contoh ya, orang saja bab pinjam uang di bank, itu kita orang harus menandatangani yang namanya jaminan oleh pihak lain. Ini jaminan oleh pihak. Jadi ada lembaga lain yang akan menjamin kita orang punya pinjaman itu ketika terjadi force majeure. Contoh misalnya kita meninggal,
apakah tagihannya ini masih mau ditagih? Tidak. Dianggap stop karena sudah ada lembaga penjamin lain yang sudah menjamin kita orang punya pinjaman itu. Oke? Ya ibu, ya ibu, ya ibu. Paham ya? Paham ibu. Ya, baik. Ada satu lagi? Terakhir Tidak ibu. ada? Terakhir ibu. Sama ini masih yang tadi ya? Ya ibu. Mana yang lain teman-temanmu dulu? Oh iya ibu, mohon maaf ibu. Tidak ada teman-teman lain? Ya udah, satu lagi. Ayo. Apa? Ini ibu, terakhir, ketika barang yang diperjanjikan itu dilelang, lalu tidak dapat menutupi keseluruhan perjanjian itu, kira-kira bagaimana ibu? Kita kenal yang namanya jadi harta bersama itu perlu dipahami. Harta bersama itu bukan hanya harta yang terlihat, benda bergerak maupun tidak bergerak, bukan saja uang, bukan saja tabungan, bukan saja pendapatan, tetapi termasuk hutang. Jadi jangan menganggap bahwa yang dimaksud sebagai harta bersama itu harta itu termasuk hutang. Jadi hutang si suami itu bisa menjadi hutang istri. Hutang istri bisa menjadi hutang suami. Makanya kenapa kalau kita meminjam uang di bank, istrinya yang meminjam uang di bank, itu harus turut bertanda tangan suami. Suami meminjam uang di bank, itu turut bertanda tangan adalah istri. Mengapa? Karena ketika terjadi wan prestasi, maka jaminan yang diletakkan di situ itu ketika tidak mencukupi hasil lelang terhadap jumlah yang dia pinjam, maka harus ditutupi oleh benda lain. Jadi ada benda lain yang akan ditarik untuk dijual secara sendiri. Jadi tidak dijual oleh si pihak pemberi pinjaman. Misalnya bank tidak boleh angka barang lain dari si ini untuk menjual, tetapi dia minta dulu para pihak yang akan menjual barangnya sendiri, kalau tidak cukup yang dalam rumah, boleh minta istrinya punya harta. Mana nganape harta istri, nganape barang mas apa semua jual. Nah, itu kan sudah barang istrinya. Tapi untuk menutupi utang suaminya, karena jaminannya tidak cukup. Jaminannya hanya yang 100, penjualan hanya 70. Maka 30 boleh diminta kerelaan dari para pihak untuk menjual barang-barang yang lain untuk menutupi jumlahnya bisa menjadi 100. Seperti itu. Itu harta bersama itu seperti itu, ya. Jadi hutang pun itu menjadi tanggungan bersama. Gitu ya. Sehingga barang jaminan ketika tidak mencukupi menutupi itu, barang si istri itu bisa dijual. Ya, gitu. Oke? Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ya, baik. Kuliah kita pada hari ini selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikut. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya.